Nah, ini sudah dilakukan di tingkat pusat, di mana kita membuat feedback harian, slide PowerPoint. Di situ ada beberapa informasi yang memang menjadi fokus utama. Nah, salah satunya ini adalah pemeriksaan entry test dan exit test. Ini mohon Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, memeriksa kembali data entry test dan exit test yang ada di Silacak pada dashboard Bapak Ibu. Nah, ini dashboardnya di dashboard nomor 2 ya di sini. Jadi dashboard nomor 2 itu untuk pemeriksaan entry test dan exit test. Nah, kalau misalnya ada perbedaan atau misalnya jumlah pemeriksaan entry test, exit testnya itu terlalu sedikit, nah itu coba itu mohon dicek kembali dengan teman-teman di level puskesmas ataupun dengan di tracer, apakah memang tidak di entry pemeriksaan entry testnya. Karena logikanya adalah pada saat pencatatan kontak erat pertama kali, itu seharusnya di follow up dengan pemeriksaan entry test. Paling tidak sehari atau 2 hari kemudian itu dilakukan follow up dengan entry test. Nah, di sini temuan kita adalah jumlah entry test itu masih lebih sedikit dari pencatatan kontak eratnya. Nah, ini nanti tolong di follow up dengan teman-teman di puskesmas dan dipastikan memang di setiap kontak erat yang dicatat itu dilakukan pemantauan entry testnya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan WA gitu ya dari isoman, Bapak Ibu itu perlu mengecek ya. Ini tentu ini merupakan suatu kelebihan dari kita yang di dinas, terutama dinas dan puskesmas yang bisa mengakses ke NAR, bisa di cross check ke dalam aplikasi NAR apakah datanya memang sudah sesuai atau belum. Jadi Bapak Ibu perlu kayaknya sudah pernah diinformasikan bahwa data yang masuk ke Silacak maupun yang dikirim ke Isoma melalui Isoman itu data yang sudah terfilter gitu. Biasanya data yang sudah terfilter karena misalnya NIK-nya itu ada yang tidak valid, misalnya ada entry yang tidak valid dibaca oleh sistem, itu tidak akan terkirim ke Isoman maupun ke Silacak. Nah, itu perlu di cross check. Dan selain itu juga data yang dikirim itu merupakan data H-1 ya, data yang sudah dirilis H-1 hari kemarin baru didorong ke Isoman maupun Silacak itu keesokan harinya paginya gitu ya. Nah, ini perlu di cross check lagi. Kan bisa saja Bapak Ibu sekarang hari ini melakukan pemeriksaan antigen, keluar hasil langsung dilakukan pelacakan, langsung di entry ke Silacak. Nah, jadi sudah ada di Silacak oleh Bapak Ibu sendiri sebetulnya hari sebelumnya. Karena memang pada hari itu juga dilakukan pemeriksaan, hari itu juga keluar hasil, hari itu juga langsung dilakukan pelacakan. Bisa saja seperti demikian. Nah, sementara hasilnya baru keluar besok gitu kan. Nah, hasil yang dari hasil dari dorongan dari Isoman maupun dari NAR itu baru akan keluar besok. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ini lagi nanti apa ya istilahnya bingung-bingung lagi ya dengan hasil yang dikirim dari Isoman tadi, ada perbedaan data dan sebagainya, tidak perlu bingung, langsung cross check dengan data yang di NAR gitu. Dan cross check dengan data yang di NAR gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa difahami Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu juga di lapangan sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan data atau misalnya informasi-informasi yang jadinya dianggap nggak valid. Bukan nggak valid, mungkin karena datanya hari sebelumnya atau mungkin bisa jadi kayak kemarin karena kasus antigen itu error misalnya down gitu kemarin. Nah, kemudian baru di entry pas bisa itu baru kedorongnya besoknya padahal padahal kasusnya itu sudah di entry hari Minggu misalnya. Nah, hari Minggu yang lalu. Nah, itu bisa saja terjadi karena keterlambatan sistem, tapi sebetulnya di Silacak sudah di entry misalnya. Yang penting Bapak Ibu fokusnya adalah entry ke Silacaknya kapan. Pelacakannya itu mulai kapan gitu. Jadi tidak betul-betul 100% mengandalkan apa yang sudah didapatkan dari WA tadi gitu ya. Oke, saya kira itu poin
bagus untuk Bapak Ibu di dinas, karena Bapak Ibu di dinas itu kan pegang ini kan, pegang akun admin NAR, jadi bisa melakukan cross check secara lebih detail gitu ya.